Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam agama Islam, tentunya kita seorang pemuda, sebagai pemuda, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai agama kita dan harus berperan aktif dalam dakwah dan syiar agama Islam. Tentunya kita sebagai pemuda harus mendapatkan peran penting dalam dakwah agama Islam ini. Di antaranya beberapa poin tersebut ialah pemuda Islam itu harus menjadi agen perubahan, baik dalam merespon keadaan, terutama dalam dakwah Islam dan berbagai hal lainnya. Tentunya kita sebagai pemuda terus bergerak cepat untuk merespon hal-hal tersebut. Yang kedua, seorang pemuda Islam dia itu harus berkarakter layaknya para pejuang Islam. Dalam artian hal ini menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, tentunya sebagai seorang pemuda muslim, setidaknya mempunyai sifat-sifat seperti Nabi yang 4. Apa saja? Yaitu seperti siddiq, tabligh, amanah, fatonah, yang artinya jujur, menyampaikan, amanah, dan rendah hati. Karena sebagai pemuda kita harus berlaku jujur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga amanah, kita bisa dipercaya, kita bisa diberikan amanah dalam hal ini menjaga kepercayaan orang lain. Kemudian juga kita rendah hati. Walau orang bagaimanapun, kita tetap rendah hati dan tidak sombong. Kemudian tabligh menyampaikan apapun pesan-pesan keagamaan, apapun pesan-pesan kebaikan walau hanya sekecil zarrah, kita harus sampaikan. Nah, karena hal-hal ini sudah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sebagai pemuda Islam kita juga harus memiliki keterampilan, apalagi zaman sekarang sudah zaman yang canggih, zaman yang modern. Melalui video ceramah bisa disebarkan, dakwah bisa disebarkan. Tentunya sebagai pemuda kita harus unggul dalam hal keterampilan mengikuti zaman dan kondisi yang terus berkembang nantinya di masa yang akan datang. Selanjutnya, tentunya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai pemuda, tentunya kita harus memiliki akhlak yang bagus untuk menjadi contoh atau suri tauladan yang baik kepada orang lain. Jangan sampai kita sebagai seorang pemuda mencontohkan kepada hal-hal yang negatif, tapi contohkanlah kepada hal-hal yang positif melalui akhlak yang mulia. Selanjutnya, sebagai seorang pemuda muslim, tentunya kita harus mampu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini sungguh berbahaya. Mengapa? Karena
Apabila hawa nafsu ini tidak bisa ditahan, maka dia akan jatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau seorang pemuda tersebut belum mempunyai pasangan atau belum menikah. Tentunya hawa nafsu itu harus ditahan. Dan juga ada hadis Rasulullah SAW, apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Nah, kenapa? Karena dengan puasa tersebut seseorang akan menjadi, hawa nafsunya itu akan menjadi turun, akan menjadi tidak naik, sehingga hawa nafsunya tersebut bisa ditahan. Kemudian sebagai seorang pemuda Islam, kita harus membiasakan diri untuk melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Memang semua manusia itu pasti mempunyai khilaf, pasti mempunyai kesalahan. Nah, namun sebagai seorang pemuda Islam, tentunya kita harus bisa meminimalisir agar jangan sampai kita terbawa ke arah-arah keburukan. Contoh saja misalnya menjaga sholat 5 waktu. Sebagai seorang pemuda kita harus menjaga sholat 5 waktu tersebut, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, dalam sesibuk apapun, kita tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat. Sehingga hal-hal positif, hal-hal kewajiban tersebut harus kita contohkan. Jangan sebaliknya kita malas-malasan ketika azan, mungkin kita tidak menghiraukan, asik main game. Atau mungkin ketika orang ramai sholat berjamaah ke masjid, kita malah santai nongkrong di warung-warung atau di kafe-kafe. Nah, itu tentunya tidak mencerminkan seorang pemuda yang mencontohkan ke jalan kebaikan. Kemudian yang terakhir, bahwasanya seorang pemuda Islam ini kita harus menjaga toleransi, harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin. Mohon maaf, Allah berfirman di dalam surah Al-Kafirun yang akhir ayatnya berbunyi, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, dalam hal ini Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bertoleransi, karena kalau masalah agama dia mau masuk agama Islam ataupun belum, itu hanyalah petunjuk atau hidayah dari Allah Ta'ala. Dan tentunya kita sebagai seorang pemuda Islam menjaga keharmonisasian, menjaga kerukunan antar umat beragama, sehingga apabila kita menjalankan kegiatan keagamaan, menjalankan nilai keagamaan, kita harus mengenal yang namanya tawasut atau tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu berkurang-kurangan. Nah, dalam hal ini pemerintah kita juga sedang gencar-gencarnya yang namanya moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Tentunya tujuannya untuk melakukan kerukunan, untuk menjaga kondusivitas antar umat beragama supaya tidak ada saling gesekan-gesekan, sehingga agama apapun yang ada di Indonesia tentunya hidup harus rukun dan hidup harus damai. Dan yang paling utamanya kita sebagai pemuda Islam jangan sampai terpengaruh dengan akidah-akidah agama lainnya. Berteman boleh, berkomunikasi boleh, menjalin silaturahim boleh, tapi untuk urusan akidah kita tetap kuat memegang teguh agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.